Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hosin dengan NIM 152000408 dari Fakultas Teknik dan Informatika, Program Studi Ilmu Komputer, Universitas Bina Sarana Informatika, Kampus Kaliabang, Bekasi. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal yang sudah saya buat dengan judul penggunaan Orange Data Mining untuk prediksi harga timah. Untuk yang pertama ialah pendahuluan. Mineralisasi timah di Indonesia merupakan topik yang menarik karena hanya terdapat di bagian barat Nusantara, yaitu pada sabuk timah Asia Tenggara yang membentang dari Myanmar, Thailand, Malaysia, jajaran kepulauan timah di timur Sumatera hingga barat Kalimantan. Ketel pada 2004 menyatakan bahwa pasokan timah dunia yang semakin menipis dan permintaan pasar yang dihadapkan dengan defisit pasokan mengakibatkan peningkatan harga timah pada 3-4 tahun mendatang dengan perkiraan kisaran harga antara 30.000 sampai 35.000 US dollar atau lebih per ton. Perdagangan komoditas yang semakin mengalami perkembangan serta pergerakan harga yang berfluktuatif cukup tinggi menyebabkan meningkatnya resiko yang dihadapi oleh investor. Oleh karena itu, perlu adanya diversifikasi guna meminimalisir risiko tersebut. Penerapan aplikasi Orange Data Mining ini untuk memprediksi harga timah dengan metode K-Nearest Snackboard atau KNN, support vector mesin atau SVM, dan regresi linear atau linear regression. Selanjutnya adalah metodologi penelitian. Yang pertama dari metodologi penelitian ialah 1. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian di sini adalah untuk melakukan analisa perbandingan metode SVM, regresi linear, dan KNN untuk memprediksi harga timah dengan menggunakan Range Tool untuk simulasinya. Yang kedua adalah tahapan penelitian. Tahapan penelitian ini terdiri dari pengumpulan dataset dan pre-processing, pembuatan data uji dan testing, proses data mining, prediksi harga timah, dan evaluasi kinerja dan hasil perbandingan metode. Yang pertama adalah pengumpulan dataset dan pre-processing. Dataset yang digunakan merupakan data timah dengan rentang waktu 6 Juni 2023 sampai dengan 5 Juli 2023 dari laman investing.com. Yang kedua adalah pembuatan sampling, data uji dan testing, dan proses data mining. Untuk tabel di kiri merupakan sampling, data uji dan testing, dan gambar di sebelah kanan adalah proses data mining dari aplikasi Orange. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Pertama adalah K-Nearest Snackboard atau KNN. Model prediksi KNN dilakukan dengan mencari kelompok K objek dalam data training yang paling dekat dengan data testing. Tugas utama KNN adalah menyeimbangkan data baru dengan data lama yang berdekatan dengan fitur ruangan. KNN menghitung nilai baru dari data dengan menerapkan nilai rata-rata dari tetangga ke tetangga. Threshold yang ditentukan adalah rata-rata atau median dari variabel target dari data temporal. KNN tidak menghasilkan asumsi yang kuat tentang distribusi data yang didasarinya, maka algoritmanya cukup fleksibel. Namun, KNN memiliki kompleksitas komputasi yang tinggi, terutama untuk kumpulan data besar karena memerlukan tingkat saling ketergantungan antara setiap lintasan data. Selain itu, performa KNN juga sensitif terhadap penggunaan jarak dan K-matrix. Dimungkinkan untuk menggunakan matriks seperti RMSE atau root mean squared error dan MAE atau mean absolute error untuk mengevaluasi kerja algoritma KNN. Nilai RMSE dan MAE yang lebih rendah menunjukkan performa prediksi yang lebih baik. Untuk kedua adalah support vector mesin atau SVM. SVM merupakan salah satu algoritma pembelajaran mesin yang efektif untuk mengakomodasi banyak variabel dan banyak kelas. Ide mesin vektor pendukung juga kadang-kadang disebut pengklasifikasi margin besar, karena ketika mendefinisikan batas keputusan antar dua kelas, ia mencoba untuk memaksimalkan margin antara setiap kelas dan batas. Untuk yang ketiga adalah regresi linear. Regresi linear adalah teknik pemodelan statistik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara variabel dependent dan satu atau lebih variabel independent. Ini adalah metode yang banyak digunakan dalam analisis data dan tugas prediksi. Tujuan regresi linear adalah menemukan persamaan linear terbaik yang menggambarkan hubungan antara variabel. Dalam konteks memprediksi harga timah, regresi linear dapat digunakan untuk memodelkan hubungan antara variabel independen seperti waktu, tren pasar, atau faktor lain yang relevan, dan variabel dependent. Selanjutnya adalah root mean squared error atau RMSE.
RMSE sering digunakan untuk melakukan perhitungan kesalahan peramalan. RMSE adalah akar kuadrat dari kuadrat kesalahan rata-rata yang dihasilkan dari perhitungan suatu metode. RMSE juga digunakan untuk membandingkan nilai yang diprediksi oleh model hipotesis dengan nilai dari hasil pengamatan. Dengan kata lain, RMSE mengukur kualitas kesesuaian antara data aktual dan model prediksi. RMSE adalah salah satu ukuran yang paling umum digunakan untuk model regresi. Selanjutnya adalah mean absolute error atau MAE. MAE adalah salah satu metode yang digunakan untuk mengukur tingkat keakuratan model peramalan. Hasil MAE menunjukkan nilai rata-rata kesalahan mutlak atau absolut dari nilai sebenarnya dengan nilai peramalan. Selanjutnya adalah proses pembahasan evaluasi. Gambar tersebut merupakan proses evaluasi dari perbandingan dari model prediksi. Proses perhitungan keberhasilan model prediksi pada Orange Tool dapat menggunakan widget test and score, dan hasil prediksinya dapat dilihat menggunakan widget prediction dan line chart widget dari time series untuk melihat pemodelan dalam bentuk diagram. Selanjutnya adalah proses simulasi hasil prediksi. Untuk gambar tersebut merupakan penampakan dari test and score dari aplikasi Orange. Proses ini menerapkan Kafos Cross Validation dengan kalimat yang dapat diatur pada skor. Penelitian kali ini hanya memperhatikan nilai MAE dan RMSE dalam melihat kinerja dari model prediksi yang dianalisa. KNN memiliki nilai MAE dan RMSE lebih kecil dibanding dengan metode SVM dan regresi linear, yaitu dengan nilai 0,014 dan 0,017. Hal tersebut menunjukkan metode terbaik untuk prediksi harga timah yaitu dengan metode KNN. Selanjutnya adalah terdapat grafik dari tiga metode yaitu KNN, SVM, dan linear regresi, serta grafik dari perubahan harga. Perubahan harga hasil prediksi metode SVM dan KNN, serta juga regresi linear menunjukkan secara jelas bahwa prediksi perubahan harga timah menggunakan metode KNN adalah yang paling baik dibanding dengan metode SVM dan regresi linear. Dikarenakan tingkat error atau selisih nilai metode SVM dan regresi linear sangat tinggi dan terlalu jauh dari prediksinya dengan perubahan harga timah sesungguhnya. Selanjutnya adalah hasil prediksi metode KNN. Terdapat tabel perubahan harga dan perubahan harga hasil dari prediksi KNN di sebelah kiri. Data tersebut menunjukkan sampling perubahan nilai timah dan hasil prediksi perubahan nilai harga timah menggunakan metode KNN. Berikut merupakan grafik perubahan harga hasil prediksi KNN dibandingkan dengan grafik dari perubahan harga yang sesungguhnya. Untuk yang terakhir adalah kesimpulan. Hasil implementasi Orange Data Mining untuk prediksi harga timah dapat dilihat dari widget Test and Score, di mana diperoleh hasil nilai RMSE dan MAE dari masing-masing model. Metode KNN memiliki nilai RMSE sebesar 0,017 dan nilai MAE sebesar 0,014. Sedangkan metode SVM memiliki nilai RMSE sebesar 0,018 dan nilai MAE sebesar 0,014, serta nilai RMSE dan MAE sebesar 0,018 dan 0,015 dari metode regresi linear. Pada penelitian kali ini, berdasarkan nilai RMSE dan MAE tersebut, dapat disimpulkan bahwa metode KNN merupakan metode terbaik untuk memprediksi perubahan harga timah dibanding dengan metode regresi linear dan SVM. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.